Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Sari dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul penyusunan asesmen autentik. Maksud dari asesmen autentik menurut Abdul Majid dalam bukunya 2006-186 mengumumkan pengertian penilaian autentik, yaitu proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Sedangkan penilaian autentik menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014 adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik penampilan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada kondisi yang sesungguhnya. Penilaian autentik juga diartikan sebagai kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan sebagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntunan kompetensi yang ada di standar kompetensi SK atau kompetensi inti KL dan kompetensi dasar KD Kunandar 2013-35. B. Fungsi dan tujuan penilaian autentik. 1. Fungsi pembelajaran penilaian autentik sangat penting perannya dalam peningkatan mutu proses pembelajaran. Dari proses penilaian dapat diperoleh informasi tentang beberapa besar apa para peserta didik berhasil mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan guru. 2. Fungsi administrasi penilaian autentik sangat diperlukan untuk keputusan yang bersifat administratif. Cara berkala kantor-kantor wilayah Depdiknas biasanya menentukan kualifikasi setiap sekolah, apakah termasuk baik, sedang atau kurang. Yang ketiga, fungsi bimbingan di samping sekolah memberikan serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu kepada peserta didik. Sekolah pun perlu informasi tentang bakat-bakat khusus yang dimiliki peserta didik. Tujuan penilaian autentik menurut Hardiah Moenir dalam Diklat PBG IPS dan PMP Malang pada tahun 2006, penilaian autentik yang diharapkan dapat digunakan guru sebagai upaya pengembangan di bidang penilaian karena bertujuan untuk: 1. Menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, membantu dan mendorong siswa. Yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam, akuntabilitas lembaga. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pembelajaran. Baiklah, penjelasannya akan disambungkan oleh teman saya Siti Nurhaliza. C. Strategi penilaian asesmen autentik. Strategi dalam konteks pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi bisa digunakan untuk mengatur siasat agar mencapai tujuan dengan baik. Strategi dapat pula dimaknai sebagai perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang patut dicermati. Yang pertama, strategi merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan dengan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi secara objektif berkelanjutan yang menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang dicapai siswa, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan selanjutnya. Pengertian strategi dan penilaian di atas dapat menggambarkan makna strategi penilaian, yakni perencanaan yang berisi tentang
serangkaian kegiatan dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dengan penerapan berbagai cara, teknik dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh beragam informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Teknik strategi asesmen autentik. Pertama, penilaian kompetensi sikap. Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 nilai karakter yang akan ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. 18 nilai karakter versi Kemendiknas tertuang dalam buku pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian diri atau self assessment merupakan salah satu strategi penilaian yang diperlukan untuk melakukan refleksi atas kompetensi yang dimiliki. Penilaian diri digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku akan bermanfaat bagi keperluan penilaian autentik, karena penilaian oleh guru dan teman sejawat hanya melihat gejala sikap saja. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Yang ketiga, penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi bertujuan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai. D. Teknik pengambilan dan pengolahan data. A. Portofolio. Portofolio merupakan kumpulan pekerjaan siswa, tugas-tugas, dan periode waktu tertentu yang dapat memberikan informasi penilaian. Fokus tugas-tugas kegiatan pembelajaran dalam portofolio adalah pemecahan masalah, pikir dan pemahaman, menulis, komunikasi, dan pandangan siswa sendiri terhadap dirinya sebagai pembelajar. Kedua, jurnal. B. Jurnal. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat siswa untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jurnal dapat digunakan untuk mencatat atau merangkum topik-topik pokok yang telah dipelajari, perasaan siswa dalam belajar mata pelajaran tertentu, kesulitan-kesulitan atau keberhasilan dalam menyelesaikan masalah atau topik pelajaran, dan catatan atau komentar siswa tentang harapan-harapannya dalam proses pembelajaran. Proyek merupakan salah satu bentuk penilaian autentik yang berupa pemberian tugas kepada siswa secara berkelompok. Kegiatan ini merupakan cara untuk mencapai tujuan akademik sambil mengakomodasi berbagai perbedaan gaya belajar, minat, serta bakat dari masing-masing siswa. Demonstrasi adalah bentuk penilaian autentik dengan memberikan kesempatan siswa untuk mendemonstrasikan kemampuannya di depan kelas atau di depan penonton. Siswa diminta menampilkan hasil penugasan mengenai kompetensi yang telah dikuasai. Para penonton dapat memberikan evaluasi terhadap tampilan tersebut. Laporan tertulis. Laporan tertulis adalah bentuk penilaian autentik berupa petunjuk pelatihan teknis, brosur, laporan penelitian, esai singkat. Yang F. Checklist dan pedoman observasi. Checklist dan pedoman observasi merupakan bentuk penilaian autentik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung aktivitas siswa dalam kegiatan belajar, melaksanakan tugas-tugas, kegiatan pembelajaran, dan perilaku siswa sehari-hari sebagai hasil belajar. Sekian, terima kasih. Itulah materi dari kelompok 5.
Saya Fidi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.